mereka terus memacu agar supaya daerah-daerah yang rawan korupsi ini bisa dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi korupsi. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, sungguh sangat ironis kalau kita melihat negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk 241 juta jiwa, dengan sumber daya alam yang begitu melimpah ruah, maka seharusnya negara kita tidak mengalami krisis seperti yang sekarang ini kita alami. Sungguh sangat ironis karena sampai hari ini angka kemiskinan Indonesia itu masih besar jumlahnya. Dia sudah mencapai 29,13 juta jiwa. Atau 11,96% dari jumlah penduduk, yaitu 241 juta jiwa. Angka ini cukup besar sebenarnya. Sama dengan angka jumlah penduduk Malaysia secara keseluruhan. Disinilah keprihatinan kita bahwa negara yang kaya raya, tapi ternyata jumlah orang miskinnya terus bertambah. Walaupun sebenarnya pemerintah mengklaim bahwa ada pertumbuhan ekonomi mencapai 6%. Pengangguran kita juga terus menanjak. Sampai sekarang ini, angka pengangguran kita sudah mencapai 7,6 juta orang yang menganggur di Indonesia. Belum lagi kalau kita lihat utang luar negeri kita. Utang luar negeri kita juga sudah menembus 1.937 triliun. Oleh karena itu, menurut hemat saya, disinilah mungkin peran Kadin ya, sebagai wadah organisasi pengusaha untuk berperan aktif ya, memajukan negara ini dan membersihkan negara ini dari praktek-praktek korupsi. Karena kalau praktek-praktek korupsi ini kita tidak bisa hentikan, kita tidak bisa cegah, maka jangan sekali-sekali kita bermimpi menjadi sebuah negara yang sejahtera dan makmur. Kalau penyakit korupsi ini tidak bisa kita berantas.